Saudara-saudara, anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi minimal 1 kali sehari. Dan itu akan kita lakukan dan itu bisa kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Selain itu, menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya, kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkomitmen penuh melanjutkan program hilirisasi industri di dalam negeri. Ini tentunya menjadi sebuah sorotan menarik dari publik internasional, terutama Uni Eropa yang memang kali ini menggugat Indonesia di WTO. Namun tampaknya Prabowo Subianto tidak gentar sedikit pun dengan gertakan-gertakan tersebut. Justru Presiden Prabowo Subianto menggencarkan perlawanan Indonesia di kancah internasional. Di Pengadilan Perdagangan Internasional, Presiden Prabowo Subianto membela penuh hilirisasi industri di dalam negeri karena memang Prabowo Subianto mengatakan bahwa hilirisasi adalah sebuah keharusan bagi Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Yaitu hilirisasi. Hilirisasi. Hilirisasi artinya adalah semua kekayaan kita olah di tanah air kita, di Republik Indonesia. Kita tidak menghendaki kekayaan kita dijual murah ke luar. Kita tidak mau kelapa sawit kita hanya dijual mentah, crude palm oil, itu namanya minyak kelapa sawit mentah. Kita tidak mau crude palm oil. Kita mau olah kelapa sawit menjadi turunan yang nilainya bisa puluhan kali, saudara-saudara sekalian. Dengan hilirisasi kita akan loncat, kita namanya leapfrog, kita lompat menjadi negara maju. Tambang kita, perkebunan kita, kelautan kita, ini yang akan membuat kita menjadi negara industri, saudara sekalian. Sebagai contoh, nikel berapa tahun yang lalu, tahun 21, penghasilan kita hanya $1 miliar, 15 triliun. Tahun 22 penghasilan kita naik 20 kali, 20 miliar dolar lebih, sekitar itu. Kalau nanti nikel kita olah menjadi baterai itu nilainya bisa naik 67 kali, saudara-saudara. 67 kali. Karena itu Presiden menghentikan ekspor nikel. Harus diolah di Indonesia. Begitu beliau hentikan, ribut. Negara-negara maju ribut. Indonesia diancam. Gila. Kekayaan kita, harta kita mau olah nggak boleh. Harus jual murah ke mereka gitu. Saudara-saudara, kita tidak boleh gentar, tidak boleh takut. Kalian takut nggak diancam oleh negara asing? Saudara-saudara, kita negara besar. Jumlah penduduk kita 300 juta hampir. Di ASEAN kita terbesar. Bersama ASEAN kita 600 juta. Kalau mereka mau embargo kita, udah kita jualan aja di antara kita. Kita juga nggak akan mati, saudara-saudara sekalian. Lebih baik kita terhormat
mengolah barang kita sendiri daripada kita jual gelodongan dan kita harus import barang jadi dari luar. Contoh boksit. Boksit bahan untuk aluminium. Sekarang selama ini kita jual dalam bentuk batu. Sekarang kita hentikan, boksit harus diolah. Aluminium bahan pesawat terbang, bahan televisi, bahan motor, bahan mobil, bahan komputer, bahan AC. Saudara-saudara, kita akan bikin semua barang-barang itu di Indonesia. Pabriknya di Indonesia. Anak-anak kalian akan harus kerja dengan upah yang baik, bukan upah minimum lagi. Kita mau menjadi negara yang maju, negara yang penghasilannya lumayan untuk rakyat kita. Rakyat kita harus menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Itu tujuan perjuangan kita, saudara-saudara sekalian.